Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez menegaskan dirinya masih sepenuhnya fokus pada Ducati meski isu soal kemungkinan kembali ke Honda pada masa depan mulai mencuat. Sebagaimana diketahui, Marquez dikenal sebagai ikon Honda setelah menghabiskan 11 musim pertama karirnya bersama pabrikan Jepang tersebut dan meraih 6 dari 7 gelarnya antara 2013 hingga 2019. Namun, serangkaian cedera serius dan performa Honda yang merosot membuatnya hengkang pada tahun 2023. Setelah satu musim bersama Gresini, ia naik ke tim pabrikan Ducati pada 2025 dan langsung kembali ke puncak dunia. Baru-baru ini, bos tim Honda, Alberto Puig, mengatakan bahwa reuni dengan Marc Marquez pada tahun 2027 akan menjadi mimpi. Hal itu tidak masuk akal untuk dipikirkan saat ini. Ketika ditanya tentang hal ini pada hari Kamis menjelang Grand Prix Indonesia, Marquez tidak menutup kemungkinan karena olahraga berubah dari hari ke hari. Honda akan selalu menjadi bagian penting dari karir saya. Tapi ketika Anda cepat, bahagia, dan tersenyum di satu tempat, jangan berubah. Olahraga bisa berubah kapan saja, tapi sekarang saya sangat bahagia dan baru saja memenangkan kejuaraan. Jadi fokus saya sepenuhnya pada warna merah. Marc Marquez kembali mencatat sejarah dengan merebut gelar juara dunia MotoGP 2025. Kemenangan ini bukan sekedar angka, melainkan simbol kebangkitan setelah lebih dari 6 tahun penantian sejak gelar terakhirnya pada 2019. Sosok yang tak bisa lepas dari perjalanan panjang Marquez adalah Alberto Puig, kepala tim Repsol Honda. Puig hadir di podium Motegi, menyaksikan langsung The Baby Alien kembali berdiri di puncak kejayaan. Kepada Crash, bos Honda itu mengakui bahwa perjuangan Marquez adalah kisah inspirasi. Kembalinya dia ke gelar dunia sungguh luar biasa. Melihat bagaimana ia melewati kecelakaan, operasi hingga motor yang kurang kompetitif. 5 tahun tanpa gelar dalam olahraga sekeras ini lalu kembali menang, itu pantas dikenang. Dia layak disebut salah satu yang terbaik sepanjang masa. Puig sendiri merasa terhormat menjadi bagian dari lingkaran orang terdekat Marquez saat melewati masa sulit. Kami selalu berkata, kenapa tidak? Intinya adalah melawan, melawan, dan terus melawan. Pada akhirnya mereka yang bertahan akan menang. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, membuat heboh netizen karena bertingkah usil jelang MotoGP Mandalika. Keusilan Pecco itu diunggah akun resmi MotoGP. Pembalap asal Italia itu iseng mengubah papan petunjuk toilet di area sirkuit Mandalika. Bagnaia membalikkan papan petunjuk toilet wanita menjadi pria. Ia lantas sempat berpura-pura ingin masuk ke dalam toilet tersebut. Tingkah Bagnaia ini langsung mengundang tawa. Namun keisengan itu hanya sesaat karena pembalap berusia 28 tahun itu langsung mengembalikan papan petunjuk toilet seperti semula. Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, menegaskan dirinya akan tetap fokus pada performa pribadi dalam upaya mempertahankan posisi kedua klasemen MotoGP 2025. Meski Pecco Bagnaia mulai menunjukkan kebangkitan, adik Marc Marquez itu menilai saingan terbesarnya justru adalah dirinya sendiri. Akhir pekan lalu di Jepang, Alex hanya mampu finish ke-6, sementara Bagnaia tampil impresif dan memangkas jarak poin menjadi 66 angka dengan 5 seri tersisa. Kondisi ini membuat persaingan untuk posisi runner-up semakin terbuka. Alex menyadari ancaman nyata dari juara dunia 2 kali tersebut, apalagi Bagnaia kembali menunjukkan kecepatan khas Ducati. Meski begitu, Alex menegaskan bahwa kunci utama ada pada konsistensi. Jika pada beberapa balapan ia kesulitan, target utamanya adalah menyelamatkan poin sebisa mungkin.
Baginya mentalitas menyerang dan memaksimalkan potensi motor setiap akhir pekan menjadi prioritas, alih-alih terlalu memikirkan lawan. Ai Ogura dipastikan tidak tampil pada MotoGP Mandalika 2025 akhir pekan ini. Rookie asal Jepang itu masih mengalami masalah pada pergelangan tangan kanannya akibat kecelakaan di Grand Prix San Marino bulan lalu. Meski sempat turun di Motegi dengan hasil kualifikasi ke-13 dan finish ke-9 di balapan sprint, Ogura memilih mundur dari balapan utama karena kondisi fisiknya belum memungkinkan. Setelah menjalani perawatan di Jepang, evaluasi medis menyatakan ia belum siap untuk kembali membalap di Mandalika. Kehadiran Ogura di Lombok hanya sebatas menghadiri acara peluncuran motor Trackhouse RSGP 25 dengan livery baru hasil pilihan penggemar sebelum kembali ke Jepang untuk fokus pada pemulihan. Tim berharap ia dapat kembali tampil di MotoGP Australia di Phillip Island 17 hingga 19 Oktober mendatang. Absennya Ogura menjadi kerugian besar bagi Trackhouse yang kini hanya akan mengandalkan Raul Fernandez sebagai satu-satunya pembalap mereka di Mandalika. Meski demikian, tim bertekad tetap tampil kompetitif dan menjaga peluang meraih hasil positif di tengah tantangan lintasan yang menuntut fisik serta kondisi cuaca yang tak menentu. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo menyatakan bahwa ia tidak mematok target khusus di MotoGP Indonesia. Musim ini Yamaha telah meraih 1 podium Grand Prix dan 2 podium sprint yang semuanya diraih lewat Quartararo. Sebagaimana diketahui, rider asal Prancis itu sendiri punya catatan yang cukup baik di Mandalika. Pada 2022, ia berhasil finish kedua serta finish ketiga dalam balapan pada 2023. Sayangnya ia hanya finish ke-7 dalam balapan pada 2024. Dalam jumpa pers di Hotel Prime Park Mataram, rider berusia 26 tahun itu pun ditanya mengenai ekspektasinya di Mandalika pada edisi 2025. Quartararo juga menegaskan dirinya tidak memburu posisi 3 besar atau 5 besar akhir pekan ini, meski ia bertarung di posisi 10 besar dalam beberapa seri terakhir. Tidak ada target, Anda tidak pernah tahu. Kadang Anda berharap masuk 5 besar, tapi justru berada di luar 10 besar. Jadi, kalau memasang target dan tidak tercapai, Anda akan marah. Jadi, saya tidak punya target. Fabio Quartararo menilai titik balik terbesar dalam pengembangan motor Yamaha MotoGP 2025 justru terjadi pada tes pasca musim Barcelona tahun lalu. Ya, musim ini sempat dibuka dengan harapan positif. Quartararo berhasil naik podium di Grand Prix Spanyol dan hampir meraih kemenangan di Inggris sebelum gagal finish akibat kerusakan perangkat peninggi. Namun performa Yamaha kembali menurun. Sejak Jerez mereka gagal naik podium balapan utama, berbeda dengan Honda yang justru mampu mencatat kemenangan dan finish podium di Silverstone serta Motegi. Yamaha kini menaruh harapan besar pada mesin V4 baru untuk musim depan. Meski demikian, kesan Quartararo setelah menjajal prototipe di Misano belum terlalu menjanjikan. Menurutnya, performa terbaik Yamaha musim ini justru hanya terlihat pada 3 balapan awal di Eropa, yaitu Le Mans, Jerez, dan Silverstone. Meski kondisi masih jauh dari ideal, Quartararo tetap bertekad untuk fokus pada peningkatan kemampuan dirinya sendiri. Baginya, apapun progres motor yang dicapai Yamaha, mentalitas kerja keras dan perbaikan pribadi tetap menjadi kunci agar bisa kembali bersaing di level tertinggi MotoGP. Tim prinsipal Mercedes, Toto Wolff, menilai peluang Max Verstappen untuk merebut gelar juara dunia Formula One 2025 dari Oscar Piastri memang masih terbuka. 2 kemenangan beruntun di Italia dan Azerbaijan membuat selisih poin Verstappen dengan Piastri terpangkas menjadi 69 setelah sebelumnya sempat melebar hingga 104 poin. Dengan 7 balapan tersisa, masih tersedia 199 poin yang bisa diperebutkan
tetapi Piastri tetap berada di posisi terdepan dalam klasemen. Menurut Wolff, Verstappen tetap berbahaya karena performanya konsisten dan mobil Red Bull masih kompetitif. Namun jarak yang ada tetap sulit untuk dikejar tanpa skenario tertentu, seperti kegagalan finish sang pemimpin klasemen. Ya, situasi semacam itu bisa mengubah peta persaingan dalam sekejap. Selain perebutan gelar individu, Wolff juga menyoroti ketatnya pertarungan di klasemen konstruktor. Mercedes saat ini hanya unggul 4 poin dari Ferrari dan 18 poin dari Red Bull dalam perebutan posisi kedua. Balapan berikutnya di Singapura diprediksi akan kembali menghadirkan persaingan sengit terutama dengan kekuatan Ferrari dan McLaren. Dengan 7 seri tersisa, perebutan gelar semakin memanas. Piastri dan Lando Norris tengah memburu titel dunia pertama mereka. Sementara Verstappen mengandalkan pengalaman 4 kali juara untuk tetap menjaga asa hingga akhir musim.